Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita boleh sama-sama pelajari firman Tuhan bagi kehidupan kita pada saat ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau pada malam hari ini lagi kami boleh datang di hadapan hadirat Tuhan, dan kami menyerahkan saat ini kami bersama-sama akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kami, mengurapi kami, agar firman Tuhan boleh menjadi bagian kehidupan kami dan dapat kami dimampukan untuk menerapkannya dalam hidup keseharian kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati setiap kami yang boleh diberikan Tuhan kesempatan untuk mendengarkan kabar baik, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran yang kekal untuk kebutuhan rohani bagi setiap kami yang menyaksikan dan mendengarkan tayangan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, malam hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema melayani Tuhan melalui doa. Melayani Tuhan melalui doa. Dan saya mengangkat dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. 2 Tesalonika 3 ayat pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku, tema melayani Tuhan melalui doa. Setiap kita orang percaya, orang yang sudah sungguh-sungguh diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh anugerahnya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Melayani Tuhan kita yang hidup, melayani Tuhan kita yang sudah mengasihi kita, yang sudah menyelamatkan hidup kita, yang sudah mengubah kehidupan kita dari hidup yang tidak punya pengharapan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebuah kehidupan yang membawa damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena 31 tahun yang silam saya sudah menemukan apa yang saya cari selama ini. Bahwa saya menemukan kedamaian, sukacita, damai sejahtera di dalam hati saya, dan di dalam hidup saya memiliki sukacita yang kekal, karena saya sudah menempatkan iman saya hanya kepada Yesus Kristus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan saya. Dan itu sebabnya, karena Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi saya, Tuhan Yesus rela untuk menggantikan saya orang berdosa ini, sehingga rela mati bagi saya yang berdosa, supaya saya boleh diselamatkan. Saya boleh diampuni dosa-dosa saya dan boleh memperoleh hidup kekal melalui kebangkitannya di antara orang mati. Saya bersyukur kepada Tuhan karena pengalaman keselamatan itu sudah menjadi pengalaman hidup saya secara pribadi 31 tahun yang silam. Dan 1 tahun kemudian setelah saya diselamatkan, saya memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan, untuk bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alat kemuliaannya, sebagai alat kelengkapannya di tangannya untuk melayani Dia, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Oleh karena itu, di sini kita akan melihat bahwa kita bisa melayani Tuhan melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan setiap saat dalam kehidupan, perjalanan kehidupan iman atau perjalanan kehidupan rohani kita setiap hari. Nah, doa merupakan napas kehidupan orang percaya.
Dan Tuhan mau setiap hari kita berdoa. Doa dibagi dalam dua kategori. Ada doa yang bersifat pribadi, yaitu di mana kita berdoa untuk kepentingan-kepentingan kita yang sifatnya kebutuhan pribadi kita. Tetapi jenis doa yang kedua adalah doa yang di mana kita berdoa bukan untuk kepentingan kita, tetapi kita berdoa untuk kepentingan orang lain, untuk kebaikan orang lain. Kita berdoa untuk kepentingan pelayanan, kepentingan pekerjaan Tuhan. Dan ini yang disebut dengan doa syafaat. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita berdoa hanya untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi. Lebih banyak mengarah kepada kebutuhan-kebutuhan kita secara pribadi. Dan rasanya kurang bagi kita untuk berdoa bagi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan, dan untuk keselamatan orang lain. Kita kurang berdoa, bahkan mungkin lupa berdoa untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka yang lain itu bisa diselamatkan, supaya mereka mengenal kasih Tuhan, mereka mengenal kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan itulah yang menjadi pergumulan kita sebagai orang percaya. Nah, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sangat memahami tentang apa yang disebut dengan doa. Dan bagi Rasul Paulus, doa dapat digunakan sebagai sarana di dalam pelayanan, sarana di dalam kita melayani Tuhan. Pelayanan doa ini hal yang sangat indah, sangat luar biasa bagi kita orang percaya. Karena apa? Karena doa memiliki kuasa, memiliki power, memiliki kekuatan yang Tuhan berikan. Ketika kita berdoa, Tuhan menjawab doa-doa yang kita naikkan, dan Tuhan bekerja melalui setiap doa yang kita naikkan. Jadi oleh karena itu kita harus berdoa. Alkitab mengatakan demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar setiap kita memiliki kesukaan, hobi, kegemaran untuk kita berdoa. Dan Tuhan mau untuk kita lakukan setiap saat dalam kehidupan kita. Kita membawa doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan, di mana kita berdiri di hadapan Tuhan dan kita menyampaikan pergumulan-pergumulan orang lain. Kita bawa kepada Tuhan di dalam doa. Teristimewa di dalam pelayanan pemberitaan Injil, di dalam pelayanan pemberitaan kabar baik tentang hidup yang kekal. Doa merupakan hal yang sangat mendasar, hal yang sangat penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena pelayanan tanpa doa adalah pelayanan yang tidak memiliki kuasa, tidak memiliki wibawa surgawi, tidak memiliki otoritas daripada Tuhan. Oleh karena itu kita perlu berdoa. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada yang mengatakan sedikit berdoa tidak ada sedikit berkat. Tidak berdoa tidak ada berkat. Banyak berdoa akan banyak berkat. Nah, oleh karena itu Tuhan mau supaya kita berdoa. Tentu di dalam bagian pembacaan firman Tuhan ini ada alasan-alasan mengapa saya dan kita sekalian perlu untuk melayani Tuhan melalui doa. Perlu untuk melayani Tuhan melalui doa. Nah, kita akan melihat beberapa alasan yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam bagian pembacaan kita pada malam hari ini. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sangat tekun di dalam berdoa. Dia senantiasa berdoa untuk pelayanannya. Dia senantiasa berdoa untuk pelayanan pemberitaan Injil. Itu sebabnya tidak heran kalau Rasul Paulus memberikan instruksi, memberikan perintah, memberikan nasihat kepada kita, di mana instruksi daripada Rasul Paulus ini merupakan instruksi yang Allah berikan kepada kita melalui mulut dan bibir daripada yang disampaikan, ungkapan perintah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, oleh karena itu kita akan melihat beberapa alasan mengapa kita harus melayani Tuhan melalui doa. Di sini dikatakan di dalam ayatnya yang pertama bahwa selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami. Berdoalah untuk kami. Di sini Rasul Paulus meminta supaya orang-orang percaya di Tesalonika, dan bukan hanya untuk mereka saja, kaitannya dengan kehidupan kita orang percaya di masa kini sangatlah relevan, sangat cocok, sangat sesuai, bahwa
Ini merupakan instruksi, ini merupakan perintah daripada Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita, supaya setiap orang percaya bisa mengambil bagian di dalam pelayanan yang sangat sederhana tetapi efektif, yaitu pelayanan melalui doa. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, salah satu pelayanan yang sangat berkesan dan penting adalah pelayanan melalui doa. Kita berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Kita berdoa untuk mereka yang sedang melayani Tuhan di garis depan, di garda terdepan dalam pelayanan pemberitaan kabar baik tentang hidup kekal. Mereka bersikukuh di dalam atau bekerja keras di dalam pelayanan, dan mereka perlu topangan doa daripada setiap kita umat-umat Tuhan, dari setiap kita anak-anak Tuhan, untuk mendoakan mereka hamba-hamba Tuhan yang pergi memberikan diri mereka, mengabdikan diri mereka, mendedikasikan hidup mereka untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus memberikan nasihat atau instruksi atau perintah kepada kita bahwa berdoalah untuk para hamba-hamba Tuhan. Berdoalah bagi mereka yang melayani Tuhan di garda terdepan atau di garis depan. Doa adalah pelayanan yang sangat mungkin untuk dapat kita lakukan kapan saja, di mana saja, dan untuk siapa saja. Jadi pelayanan doa yang dilakukan dari setiap orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, pelayanan ini sangat efektif. Jadi kalau kita ingin supaya pemberitaan kabar baik tentang hidup kekal, tentang keselamatan di dalam Kristus itu terjadi secara penuh kuasa, maka pelayanan itu perlu ditopang, perlu didukung dengan doa. Oleh karena itu kita harus menyampaikan, menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan siang dan malam, terus menerus senantiasa kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk orang-orang percaya yang pergi dalam kehidupan mereka setiap waktu untuk pergi menceritakan tentang kasih Kristus yang mereka sudah alami kepada mereka yang lain yang belum pernah mendengar tentang keselamatan, tentang hidup kekal, tentang berita pengampunan dosa, tentang kasih Allah di dalam Kristus. Mereka belum pernah dengar. Itu sebabnya ketika hamba-hamba Tuhan pergi menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau berita Injil kepada semua orang, tentu mereka membutuhkan topangan doa daripada kita. Nah, itu sebabnya kita lakukan ini karena Tuhan memerintahkan kita untuk mengerjakannya. Karena di situ dikatakan, Rasul Paulus menyampaikan, berdoalah untuk kami, berdoalah untuk hamba-hamba Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari mulai hari ini kita mulai berkomitmen untuk membangun sebuah tekad di dalam kehidupan kita, untuk kita mau memberikan waktu kita, beberapa menit saja, mungkin 5 menit, mungkin 10 menit atau 15 menit. Kalau perlu kita bisa berdoa di hadapan Tuhan 1 jam, puji nama Tuhan untuk hal itu. Tetapi minimal ada doa yang kita naikkan kepada Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang pergi melayani Tuhan di garis depan. Mereka berjuang demi Injil. Mereka berjuang demi berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Mereka pergi berjuang untuk melawan kuasa iblis yang berusaha mengikat, membelenggu setiap orang untuk membutakan mata mereka supaya mereka tidak bisa melihat cahaya kemuliaan terang daripada berita Injil itu. Nah, oleh karena itu mulai hari ini mari kita memberikan diri kita, mari kita atur waktu kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang pergi mengabarkan Injil. Nah, sehingga demikian kita bisa melaksanakan kehendak Tuhan. Karena Alkitab berkata, berdoalah untuk kami, berdoalah untuk kami saudara-saudara, berdoalah untuk hamba-hamba Tuhan. Jadi jangan pernah melupakan mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan pendeta-pendeta, mendoakan para pekabar Injil,
mendoakan utusan-utusan Injil yang berjuang di garis terdepan untuk memberitakan berita Injil. Mereka berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Itu sebabnya mereka perlu ditopang oleh doa. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, alasan yang kedua yang bisa kita lihat di sini, mengapa kita melayani Tuhan melalui doa. Bukan hanya merupakan perintah daripada Tuhan untuk kita yang harus kita kerjakan. Tetapi yang kedua adalah bahwa doa, alasan kita berdoa untuk melayani Tuhan melalui doa adalah supaya di sini dikatakan supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Nah, ini merupakan alasan yang kita bisa lihat yang kedua, bahwa alasan untuk berdoa supaya firman Tuhan atau kabar baik itu beroleh kemajuan dan dimuliakan. Ini kata supaya. Kata supaya itu berarti tujuan. Bicara tujuan, bicara alasan atau mengapa kita melayani Tuhan melalui doa. Tujuannya apa? Supaya pemberitaan Injil atau kabar baik itu bisa beroleh kemajuan dan dimuliakan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam memberitakan Injil itu perlu topangan doa. Topangan doa daripada setiap orang-orang percaya bagi mereka yang pergi mengabarkan Injil. Tujuannya apa? Tujuannya supaya berita Injil itu bisa disampaikan dengan begitu jelas, dengan begitu sederhana, dan dengan begitu penuh wibawa, penuh kuasa daripada Tuhan, sehingga ketika orang yang mendengarkan kabar baik itu, mereka bisa tersentuh hatinya dan mereka mau tertarik dengan kabar baik yang disampaikan kepada mereka tentang berita pengampunan dosa, tentang keyakinan kepastian keselamatan masuk surga melalui kabar baik berita Injil yang hanya bisa didapatkan, diterima melalui karya daripada pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus bagi orang-orang percaya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, di sini dikatakan bahwa alasan yang kedua mengapa kita memberitakan melayani Tuhan melalui doa, yaitu supaya pemberitaan Injil atau firman Tuhan itu beroleh kemajuan di dalam kehidupan atau pelayanan yang kita lakukan bersama-sama. Di sini dikatakan supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Rupanya ada pengalaman yang sudah terjadi pada waktu-waktu sebelumnya, bahwa keberhasilan sebuah pelayanan itu sedikit banyaknya ditopang oleh doa orang percaya. Jadi ketika orang-orang percaya berdoa, itu akan membuka peluang yang besar supaya firman Tuhan atau berita Injil itu bisa tersampaikan dengan baik, dengan lancar, dan semua orang boleh memahami kabar baik yang disampaikan. Sehingga demikian banyak orang yang hatinya tersentuh, hatinya tergerak, hatinya tertarik untuk dapat datang kepada Kristus dan menempatkan iman mereka kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dengan demikian, pada waktu seseorang menempatkan imannya secara pribadi kepada Kristus saja, maka orang tersebut hari itu dia diselamatkan. Saat itu juga dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Injil mengubah kehidupannya. Injil memberikan pengharapan yang baru kepadanya, dari kehidupan yang tidak berpengharapan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hal itu akan membawa orang tersebut untuk mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan, dan ada ungkapan sukacita dan ungkapan syukur di hadapan Tuhan karena orang tersebut telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah yang menjadi kerinduan, yang menjadi alasan kita melayani Tuhan melalui doa. Karena dengan doa kita akan membuat
penginjilan atau pemberitaan kabar baik tentang hidup yang kekal itu bisa mengalami keberhasilan-keberhasilan dari waktu ke waktu, yaitu dapat menjangkau, memenangkan jiwa-jiwa yang masih tersesat di hadapan Tuhan untuk dibawa kepada Tuhan, dan semuanya itu ditopang dengan doa. Kalau kita berdoa supaya Tuhan bekerja bagi orang yang sedang diberitakan kabar baik itu. Tuhan bekerja melalui bibir mulut daripada si pemberita Injil, supaya ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dia menyampaikannya dengan sangat sederhana, dengan jelas dan mudah dipahami oleh si pendengar, sehingga Tuhan juga bekerja kepada orang yang mendengarkan itu untuk membuka hati orang itu, untuk melembutkan hatinya, supaya dia bisa menangkap pesan daripada berita kabar baik tentang hidup yang kekal itu di dalam kehidupannya, sehingga dengan demikian dia menjadi sadar akan dosa-dosanya. Dia menjadi sadar bahwa dia membutuhkan juru selamat. Dia menjadi sadar bahwa dia membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatnya secara pribadi. Dan pada akhirnya Allah bekerja, Roh Kudus bekerja di dalam hatinya untuk menuntun dia kepada iman yang menyelamatkan, di mana dia datang kepada Kristus secara pribadi dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa tujuan kita melayani Tuhan dengan doa, melalui doa, adalah supaya firman Tuhan atau berita Injil itu, kabar baik itu beroleh kemajuan, artinya bertumbuh dan berkembang, mengalami keberhasilan-keberhasilan dan dimuliakan. Dimuliakan artinya orang yang menerima berita Injil itu pada akhirnya dia memuji Tuhan, dia memuliakan Allah, dan si pemberita Injil juga sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Artinya dimuliakan. Injil menjadi sesuatu yang membawa kepujian dan kemuliaan, kehormatan bagi nama Tuhan sendiri. Allah dimuliakan di dalam pemberitaan Injil. Itu sebabnya doa yang kita naikkan itu sangat memberikan pengaruh yang sangat kuat di dalam pemberitaan kabar baik. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan membawa doa-doa kita. Kita berdoa untuk mereka yang belum diselamatkan. Kita berdoa untuk yang memberitakan Injil, dan kita berdoa supaya terjadi suasana atau komunikasi yang baik di antara si pemberita Injil dengan yang mendengarkan kabar baik. Itu yang kita doakan. Dan supaya Tuhan membuka kesempatan-kesempatan yang luas. Setiap kita berjumpa dengan siapa saja, di mana saja dan kapan saja, kita bisa menceritakan kabar baik kepada setiap orang yang kita jumpai. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itulah alasan yang kedua kita melayani Tuhan melalui doa, karena supaya tujuannya firman Tuhan atau kabar baik itu beroleh kemajuan dan dimuliakan. Dan alasan yang terakhir, yang ketiga, yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah alasan kita melayani Tuhan melalui doa. Di sini kita lihat pada ayatnya yang kedua, dikatakan, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini merupakan alasan yang ketiga, bahwa kita melayani Tuhan melalui doa-doa yang kita naikkan, doa-doa syafaat yang kita sampaikan kepada Tuhan, supaya tujuannya adalah supaya para pemberita Injil, para hamba-hamba Tuhan, mereka terlepas dari ancaman-ancaman, dari bahaya-bahaya, dari pengacau-pengacau, dari orang-orang jahat yang tidak senang dengan pemberitaan kabar baik. Mengapa hal ini bisa terjadi, saudara? Karena kita tahu bahwa iblis tidak suka, iblis tidak senang apabila ada orang-orang berdosa yang hidupnya boleh mendapat kesempatan mendengarkan Injil, mendengarkan kabar baik,
dan kemudian bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Iblis tidak mau hal itu terjadi. Oleh sebab itu dia berjuang sekuat tenaga. Iblis bekerja dengan keras untuk melakukan halangan-halangan yang diberikan kepada para hamba Tuhan, sehingga hamba Tuhan tidak dapat memiliki kesempatan untuk bisa menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Iblis tidak pernah berhenti bekerja. Dia terus giat bekerja dari saat ke saat, dari waktu ke waktu, untuk menggagalkan setiap rencana pemberitaan kabar baik atau pekabaran Injil di seluruh dunia ini. Itulah pekerjaan iblis. Dia berusaha menutupi cahaya kemuliaan Injil itu, menutupi cahaya Injil itu di mata orang-orang yang berdosa, supaya orang-orang itu tertutup matanya, tidak bisa melihat cahaya Injil, tidak bisa melihat kabar baik di dalam Yesus Kristus, tidak bisa mendengar kabar baik. Itu tertutup bagi mereka. Dan itulah pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa iblis yang berupaya untuk menghancurkan setiap upaya pekabaran Injil di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Itulah pekerjaan daripada si jahat. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan peringatan, sekaligus juga membutuhkan topangan doa, bahwa setiap hamba Tuhan, setiap anak Tuhan yang memberitakan Injil, mereka membutuhkan topangan doa, dukungan doa dari setiap orang percaya, dukungan doa untuk pemberitaan Injil. Kenapa? Karena di situ dikatakan tujuannya supaya hamba-hamba Tuhan itu bisa terlepas daripada para pengacau dan daripada orang-orang jahat. Kenapa, saudara? Di sini dikatakan karena memang pada dasarnya tidak semua orang datang untuk menjadi percaya kepada Kristus. Tidak semua orang bisa datang kepada Kristus. Itu sebabnya harus ada topangan doa, harus ada dukungan doa daripada orang-orang percaya. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai orang yang sungguh-sungguh punya hati, punya beban, merindukan jiwa yang tersesat, merindukan jiwa yang terhilang. Marilah kita bisa memberikan diri kita, memberikan hidup kita untuk mengambil bagian di dalam pelayanan melalui doa-doa yang kita naikkan. Karena pelayanan doa ini merupakan pelayanan yang sangat sederhana, sangat murah, sangat mungkin untuk dikerjakan oleh siapa saja, dalam keadaan apa saja, dan situasi bagaimanapun. Dan untuk siapa saja kita bisa berdoa. Terlebih berdoa untuk mereka yang seringkali saya mengatakan dengan istilah 4K. Yang pertama, kita berdoa untuk keluarga kita yang belum diselamatkan. Yang kedua, kita berdoa untuk kawan kita yang belum diselamatkan. Yang ketiga, kita berdoa untuk kenalan kita yang belum diselamatkan. Tetapi juga yang terakhir, saya mengubah satu huruf. Jangan lupa kita berdoa untuk tetangga kita. Ya, T kita ubah jadi K, jadi tetangga kita. Itulah target-target doa untuk kita bisa berdoa supaya Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka, kesempatan yang luas untuk mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kabar baik tentang hidup kekal, dan mereka boleh mengambil keputusan ketika mereka sudah mendengar kabar baik itu. Mereka bisa berespon secara positif. Mereka menerima Yesus sebagai pemberi hidup yang kekal, dan mereka boleh sungguh-sungguh diselamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan doa-doa syafaat kita. Kenapa kita melayani Tuhan melalui doa? Alasan-alasan apa? Yang pertama, karena doa syafaat, doa merupakan perintah atau nasihat, instruksi daripada Tuhan sendiri. Yang kedua, alasannya adalah supaya firman Tuhan, kabar baik, berita Injil itu bisa beroleh kemajuan dan dimuliakan. Dan yang ketiga, supaya hamba-hamba Tuhan bisa terbebaskan dari para pengacau dan orang-orang jahat, karena tidak semua orang beroleh iman kepada Yesus Kristus.
Nah, oleh karena itu, mari kita melayani Tuhan melalui doa-doa yang kita naikkan siang dan malam. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami dimotivasi. Kami boleh mengambil komitmen tekad untuk kami bisa melayani Tuhan melalui doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya kami dapat menjalankan perintah daripada Tuhan, dan juga kami tujuannya supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, dan juga supaya hamba-hamba Tuhan terbebaskan dari para pengacau dan orang-orang jahat, sehingga kabar baik tentang hidup yang kekal bisa diterima oleh dan didengarkan oleh semua orang dan diterima, dan mereka boleh mengambil keputusan untuk dapat datang menempatkan iman mereka hanya kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka untuk memperoleh hidup kekal. Doa kami supaya setiap pemirsa atau yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan kiranya bekerja atas kehidupan dan di dalam kehidupan setiap para pendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon Tuhan mengubahkan hati dan hidup setiap yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.